Gimana kabar kalian semua hari ini guys? Gua harap kabar kalian oke-oke aja ya. Jangan kayak gua, kehilangan sendal di masjid sampai harus cekeran pulang ke rumah. Tapi ya udahlah ya, sendal 50 ribuan gak bakal bikin gua kismin coy. So, saatnya kita melanjutkan Gelut Turn Based Final Round antara Umemiya Hajime versus Tomiyama Choji. Apakah episode kali ini akan lebih epic dari Gelut Tesi Sakura Togame kemarin? Oke lah, daripada kalian semua penasaran lagi keburu KP1 bikin aturan yang merugikan konten kreator, mending kalian nge-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Biar gue bisa makin semangat di tengah badai aturan berlandaskan keadilan yang sedang menerpa dunia perkontenan. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Windbreaker episode ke-9. Scene berlanjut dengan memperlihatkan semua orang yang terdiam menyaksikan pergelutan yang sangat intens dari ketua mereka melawan ketua Bofurin Umemiya Hajime. Sakura dan yang lain pun hanya bisa terdiam melihat pergerakan Choji yang terlalu absurd tapi sangat mematikan. Melihat Umemiya yang bisa mengcounter serangannya barusan, sontak hal itu membuat Choji merasa ada yang aneh dengan tinjunya sendiri. Namun di saat dia yang mendengar Umemiya yang mengatai tinjunya yang sangat-sangat lemah karena tinjunya itu nggak mengandung apapun di dalamnya, emosi yang belum stabil dari otak bocil belum sunatnya itu pun membuat si Choji ini langsung menerjang si Umemiya di saat itu juga. Sayang sekali, meski uppercutnya udah sangat bagus, akan tetapi daya tahan Umemiya yang sulit untuk ditembus membuatnya mampu melakukan counter attack yang sangat mematikan. Setelah bangkit dengan kondisi mulai sempoyongan, Choji yang masih belum paham dengan makna kebahagiaan serta kebebasan pun kembali menyerang Umemiya, sembari dirinya yang ditanyai apa arti kebebasan, apa arti bersenang-senang, dan jika bergelut dengan orang kuat bisa membuatnya senang, lantas kenapa saat ini dirinya tidak terlihat seperti itu? Dan ya, bukannya tobat setelah mendapatkan banyak sekali kritikan serta nasihat dari Mbah Ume, Choji malah semakin emosi dan kembali menyerang Mbah Ume, sembari si Mbah Ume yang mengasihani geng sisi torennya yang punya ketua macam si Dedek Choji. Di saat yang bersamaan, Nirei mengaku sangat bersyukur karena telah masuk SMA Furin dan memiliki Umemiya sebagai ketua mereka. Nah, kalau gue ada di posisinya Sakura saat ini nih ya, jelas gue bakal mikir kayak gini. Ini SMA atau perguruan gelut ya? Bukannya bersyukur masuk SMA buat belajar. Ini malah bersyukur karena punya ketua gelut macam si Mbak Ume. Ngadi-ngadi aja lu tong-tong. Di dalam hati, sebenarnya Choji sudah mulai menyadari kesalahannya sendiri. Namun karena otaknya 11-12 sama bocil Kryptonian, dia malah menolak kenyataan tersebut dan berteriak sembari menjabak rambutnya sendiri. Teringnya edan sumpah. Ini kalau gua nemu bocil modelan kayak gini di real nih ya, gua bantu kasih alat cukur biar botak sekalian anjrit. Setelah menjambak buljemnya sendiri, Choji mengaku udah gak butuh Mbah Ume, Bofurin, atau apapun lagi. Dalam jiwanya saat ini, nampaknya Choji yang berjalan di jalan setapak di tengah gurun yang sangat tandus. Ketidakpahaman atas segala hal terus mengubah Choji sampai pada titik di mana dia udah gak peduli lagi dengan apapun atau siapapun. Melihat Umemiya yang cuma diam tak melakukan pertahanan sama sekali, sontak hal itu membuat semua orang khawatir, termasuk Sakura, Nirei, dan juga Suo yang masih belum paham dengan tujuan ketua mereka yang sebenarnya. Namun berkat Sugishita yang meminta Sakura untuk diam dan memperhatikan saja, di sini kita semua jadi tahu bahwa Umemiya cuma pengen mengubah sosok Tomiyama Choji.
Tapi masalahnya nih ya, sosok yang mau diubah ini adalah seekor bocil berotak Kryptonian. Pemikiran yang belum dewasa membuat Choji semakin emosi dan terus memukuli Umemiya yang masih ngomong di sana. Setelah berhenti memukulinya, Choji diingatkan tentang momen gelut Bofuri melawan Sisi Toren di masa lalu, yang ternyata nggak lebih dari sekedar salah paham belaka. Umemiya memberitahukan bahwa tinju yang dilayangkan oleh Choji saat itu jauh lebih berdamage dari yang sekarang. Umemiya lalu menanyakan saat itu apa yang ada di sekitarnya dan apa yang Choji lihat dari matanya. Demi bisa menyadarkannya, Umemiya terlihat akan melakukan gerakan penutup supaya si Choji bisa menerima kenyataan yang ada tepat di depan matanya selama ini. Dalam benaknya, Choji terlihat sangat bahagia saat masih bisa bersenda gurau dengan Togame dan kawan-kawannya. Namun kebersamaan itu langsung hilang seketika saat Choji menoleh ke belakang. Kegelapan tanpa sedikit pencahaya tentu membuat Choji bertanya-tanya kemanakah teman-temannya pergi. Seiring dengan hembusan angin yang membawa serpihan kaca, Choji mendapati Togame yang sedang melakukan sesuatu di tengah kegelapan tersebut. Setelah tersadar dari pingsannya, nampaknya Togame dan semua member Sisi Toren yang terdiam dan membuat Choji menyadari bahwa dirinya telah kalah dari Mbak Ume. Choji lalu memberitahu bahwa dirinya baru aja mimpi masa lalu mereka dahulu. Masa di mana mereka semua masih bersenda gurau bersama-sama. Setelah sekian lama, akhirnya Choji memahami arti bersenang-senang. Togame yang merasa bersalah kemudian terlihat meminta maaf karena telah meninggalkan Choji seorang diri. Singkat cerita, setelah cukup banyak pengakuan penyesalan dari Togame, mau itu saat Choji berubah untuk pertama kalinya, atau pada saat dirinya yang justru berpaling darinya, dan bukan yang meluruskan kesalahannya, namun berkat ucapan Sakura sebelumnya, Togame jadi sadar bahwa ia seharusnya mempertahankan pendiriannya. Pergelutan yang tiba-tiba berubah jadi drama internal geng itu pun masih terus berlanjut, dengan Choji yang mengakui kesalahan berpikirnya tentang menjadi ketua akan terasa menyenangkan baginya. Dirinya bahkan menggambarkannya jadi seperti ia dan semua anak buahnya sedang mendaki gunung untuk mencari harta karun Goldie Roger. Tapi saat ia membuka seorang diri, malah gak ada apapun di dalam sana. Di tengah rasa ketidaktahuan harus ke arah mana, karena mau kemanapun ia berjalan, hanya ada kehampaan yang menantinya di ujung jalan setapak itu. Iya, intinya ini pengakuan penyesalannya si Choji atas semua hal yang ia lakukan selama ini. Puncak kesalahannya itu membawanya pada rasa bersalah karena selalu menyalahkan semua member Sisi Toren yang sangat lemah sehingga dirinya jadi nggak bisa bebas dan nggak bisa bersenang-senang sama sekali. Choji yang matanya telah terbuka pun meminta si Togame ini untuk gak perlu merasa bersalah sama sekali. Perlahan-lahan Choji mulai menemukan jawaban dan memantapkan hatinya sendiri setelah beberapa tahun menjadi seorang diktator tanpa hati. Dirinya lalu berterima kasih pada Togame karena entah akan jadi seperti apa dirinya jika dia nggak ada di sisinya. Dan beginilah bagaimana seorang diktator tanpa hati Tomiyama Choji perlahan membuka matanya dan menyadari semua kesalahannya selama ini. Dirinya pun minta maaf tanpa henti, dan hal tersebut tentunya disaksikan oleh semua orang, termasuk si Yukinari dan juga Kanuma. Setelah berterima kasih pada Togame, Choji terlihat mendekati Umemiya untuk menyelesaikan urusannya. Dan ternyata... Di tengah terdiamnya semua orang melihat ketua mereka yang melepaskan jaket Sisi Torennya dan akan menyerahkan geng mereka pada Mbah Ume, nampaknya si Togame yang juga akan melakukannya. Namun sayangnya, si Mbah Ume ini menolaknya mentah-mentah. Melihat Choji yang bersikeras, Mbah Ume pun kepikiran satu hal agar kedua belah pihak tidak dirugikan sama sekali, yaitu mengajak geng Sisi Toren untuk menjadi teman dari geng Bofurinnya. Dan ya, gelut turn base mereka sejak episode kelima hanya akan dianggap sebagai pertukaran sosial. Semua orang yang mendengar hal itu pun mempertanyakan maksud dari si Ume ini yang cukup membagongkan. Bahkan si Choji sampai dibuat tertawa dan menganggap si Umemiya adalah sosok yang sangat-sangat menarik baginya.
Dan berakhirlah alur cerita anime Windbreaker episode ke-9. Waktunya kita SBK, sesi bales koms-koms. Langsung aja, yang pertama datang dari anime lover. Bang, menurut lo anime apa yang paling serem? Genre horror ya? Corpse Party, seri Junji Ito mungkin? Another, itu juga serem banget. Dan Shigatsu wa Kimi no. Next dari Moro19. Kasih anime yang bikin nangis tapi seru. Wah ini nih, gue sebutin ya. Clanat, ini seriusan seru parah. Dan di beberapa episode, gak cuma di ending doang loh ya. Ada cukup banyak scene atau episode yang bikin gue nangis, tapi tetap seru buat ditonton. Lalu ada Plastic Memory. Episode 4 ke atas, mulai bikin nyesek. Terus ada Kaori Skelet. Terus ada Sayonara no Asani. Kalau yang ini POV emak angkat lu punya umur panjang, tapi lu cuma manusia biasa cuy. Sampai pas endingnya lu udah tua tapi emak lu itu masih awet muda. Iya cuma 3 itu sih sebenarnya ya. Tapi masih ada lagi yaitu Kimi no Suizo I Want to Eat Your Pancreas. Itu judulnya. Itu sumpah nyesek kayak dan cuy. Asli berarti 4 ya bukan 3, sorry. Oke lanjut dari Asep Pante. Bang, ada nggak anime yang sebenarnya lu nggak suka tapi tetap lu bawain alurnya karena tuntutan subbreaker? Ada. Jadi gini, sebenarnya nih ya, betul gue jujur dulu dan disclaimer dulu, gue bukannya mata duitan atau apa ya, tapi ini keluh kesah gue aja gitu loh. Banyak anime yang gak gue lanjutin. Salah satu alasannya yaitu, ambil contoh nih ya, Deki Sokonai. Gue bukan tipe yang semerta-merta karena animenya rame terus gue lanjutin. Gue juga mementingkan ego dari diri gue sendiri. Misal, dulu gue kan pernah ngalur Oshinoko episode 1, 2, satunya kena blokir, 2, 3, 4, sampai 5 kalau nggak salah. Dan itu rame, seriusan, cukup rame banget. Tapi gue stop. Karena apa? Si Aqua cringe parah sewaktu episode 5 atau 6 ke atas. Gue lupa ya, gue berhenti di episode berapa ya. Kalau di musim ini, dan baru-baru ini gue tambahin ada si Windbreaker ini cuy. Gue sebenarnya nggak pengen ngebawain anime yang takutnya akan mempengaruhi sudut pandang bocil soal pergelutan. Dulu waktu zamannya Tokcraft Season 1, gue belum jadi pengalur, tentunya belum jadi pengalur. Kalian ingat kan, ada banyak drama soal bocil-bocil yang berubah, terus posting-posting sok-sokan pengen jadi Mikey atau siapalah nggak tahu. Ya, kalau dalam konteks guyon sih, it's okay. Tapi kalau misalnya serius, itu yang ya baik. Jadi, gua harap adik-adik yang nonton Windbreaker agar tidak mengikuti jejak fans bocilnya Tokcraft di masa lalu. Gitu aja. Tut, 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 tut.